Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Di beberapa video saya yang sudah saya bahas, ada satu video saya yang pernah membahas tentang kenapa presiden selalu orang Jawa. Tentunya banyak sekali alasan di balik itu semua. Di antaranya karena masyarakat Jawa atau suku Jawa itu adalah suku yang mayoritas, suku yang paling banyak tersebar di seluruh Nusantara dan seterusnya. Tetapi bagaimana kalau misalkan presiden itu ternyata pernah melakukan atau kunjungan ke beberapa tempat, ya tentunya pasti pernah ya, entah ke nasional atau skala internasional. Tetapi ada beberapa presiden yang tentunya pernah mengunjungi satu tempat seperti Presiden Gus Dur, Presiden Soekarno, dan Presiden Habibie itu pernah mengunjungi satu tempat yang disebut dengan tempat Kediri atau daerah Kediri. Tetapi ada masyarakat yang menghubungkan bahwa presiden itu seharusnya tidak pernah atau jangan berkunjung ke Kediri karena akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti akan lengser atau akan kalah dengan lawan politiknya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa hubungan sejarahnya? Dan benarkah presiden itu memang nggak boleh atau presiden Indonesia itu tidak boleh berkunjung ke Kediri? Apakah ini benar atau hanya mitos belaka? Nah, ini akan kita coba bahas dan kita coba analisis di episode kali ini. Ayo kita main-main ke Kediri dan kita putar dulu intronya. Nusantara, sebuah kepulauan yang besar yang tentunya kita wajib menjaganya dan melestarikannya. Nusantara merupakan sebuah wilayah yang tentunya sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Di Nusantara itu terdapat beberapa daerah yang tentunya memiliki adat istiadat, kebudayaan, ragam bahasa, kemudian ada kultur yang tentunya tidak sama dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Tentu ini merupakan sebuah anugerah yang wajib kita lestarikan sebagai generasi penerus bangsa. Nah, Nusantara itu identik dengan hal-hal yang tentunya banyak sekali yang mengandung misteri, ada yang mengandung mitos, ada yang mengandung legenda dan seterusnya. Kita mengetahui bahwa banyak sekali mitos-mitos atau legenda-legenda yang ada di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Ada Gunung Tangkuban Perahu, ada Dayang Sumbi, ada Malin Kundang dan seterusnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tetapi memang banyak sekali cerita-cerita rakyat yang berkembang di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Nah, di tanah Jawa sendiri itu sebetulnya ada sebuah kepercayaan atau sebuah mitologi ya, mitologi atau mitos yang ternyata mitos ini berhubungan dengan Presiden Republik Indonesia atau pemimpin negara Indonesia. Apa hubungannya? Jadi ada sebuah kepercayaan di mana ada kepercayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia bahwa Presiden Indonesia itu tidak boleh berkunjung ke satu daerah di Jawa Timur. Daerah tersebut bernama daerah Kediri. Apa hubungan sejarahnya dan kenapa asal muasal kenapa Presiden Indonesia tidak boleh berkunjung ke tanah Kediri ini? Apakah memang ada larangan atau pantangan atau bagaimana? Nah, untuk menjawab hal ini saya coba analisis dari segi historisnya atau dari segi sejarahnya. Karena memang kalau kita ingin menghubungkan sesuatu kejadian dengan kejadian yang ada pada saat ini, maka kita tidak bisa meyakini atau kita tidak boleh percaya kepada satu hal yang belum tentu kebenarannya. Jadi kita harus melihat dulu dari segi historisnya dan segi sejarahnya. Dan kemudian nanti kita akan hubungkan dengan kepercayaan masyarakat yang berkembang di saat ini. Ya, karena saat ini kita sudah memasuki era teknologi, era AI, era digitalisasi. Namun tidak ada salahnya kita mengupas tentang sejarah asal muasal kenapa Presiden Indonesia tidak boleh berkunjung ke tanah Kediri. Jadi awalnya adalah tanah Kediri ini merupakan sebuah tanah yang tentunya sangat sakral bagi orang Jawa atau masyarakat Jawa. Karena konon kerajaan Kadiri atau kerajaan Kediri sejak dulu memang menyimpan berjuta misteri. Nah,
Masyarakat percaya bahwa Presiden Indonesia atau penguasa Indonesia itu nggak boleh berkunjung ke sana karena akan mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kepercayaan yang berkembang adalah kalau sampai ada Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Kediri, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dia akan longsor, beliau akan lengser dari jabatannya, maksud saya. Kemudian beliau juga akan kalah dari lawan politiknya. Sebut saja ada Presiden Soekarno, kemudian Gus Dur, ada juga Pak Habibie yang ternyata beliau pernah menginjakkan kaki ke Kediri dan akhirnya tidak lama setelah itu beliau lengser. Bagaimana ceritanya ini bisa terjadi? Apakah ini hanya cocokologi saja? Nah, mari kita analisis dari segi sejarahnya terlebih dahulu. Jadi asal muasal kepercayaan yang berkembang di masyarakat, kenapa Presiden Indonesia nggak boleh berkunjung ke Kediri, itu ada sebuah karya sastra atau yang disebut dengan Babat Kadiri. Babat Kadiri merupakan sebuah kesusastraan yang berasal dari Kerajaan Kediri. Karena Kerajaan Kediri itu sejak dulu merupakan sebuah daerah yang sangat sentral, yang sangat diprioritaskan oleh kerajaan-kerajaan zaman dulu. Sebut saja ada Kerajaan Singosari, ada Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Singosari dan Majapahit itu selalu memprioritaskan daerah Kediri, terutama dalam daerah ibu kota pada waktu itu. Jadi Kerajaan Kediri memang sebetulnya sejak dulu adalah daerah yang berkembang pesat karena memang dijadikan ibu kota di masa Kerajaan Singosari hingga Kerajaan Majapahit. Bahkan Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan yang tentunya sangat sentral di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Pasca Raja Airlangga berkuasa di daerah Kediri di sekitar abad 11 Masehi. Setelah itu banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh yang besar dari Kerajaan Kediri ini. Sebut saja ada Raja Kertanegara, di mana Raja Kertanegara ini merupakan seorang raja muda dan beliau sebelum diangkat menjadi Raja Singosari, beliau berkarir dulu di daerah Kediri atau menjadi Raja Kediri. Bahkan Patih Gajah Mada yang sangat terkenal itu memulai karirnya terlebih dahulu di Kerajaan Kediri sebelum beliau diangkat menjadi Mahapatih di Kerajaan Majapahit. Kemudian Kerajaan Kediri ini mencapai titik kejayaannya di masa Raja Kameswara hingga Prabu Jayabaya yang terkenal dengan ramalan-ramalannya itu. Nah, jadi seperti itulah asal muasal kenapa raja-raja atau penguasa-penguasa Indonesia atau sebut saja Presiden Indonesia tidak bisa atau tidak boleh, bahkan bisa dikatakan takut atau dilarang lah setidaknya untuk berkunjung ke Kediri. Sehingga ke Kediri ini selalu diidentikan dengan hal-hal yang dianggap akan melengsarkan atau akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan apabila presiden berkunjung ke sana. Kenapa? Karena mitosnya, sejarahnya adalah Babat Kadiri itu. Mitosnya yang berkembang di masyarakat, ada sebuah daerah di Kediri itu yang ternyata merupakan sebuah daerah atau kawasan yang tentunya sangat dilarang atau tidak boleh dikunjungi oleh penguasa Indonesia. Ada Simpang Lima Gemul di Kediri, kemudian ada Sungai Berantas. Sungai Berantas itu merupakan wilayah tapal batas Kediri. Dan jika ada Presiden Indonesia yang sampai berkunjung ke daerah yang disebutkan tadi, ada Simpang Lima Gemul, kemudian ada Sungai Berantas, maka kalau melewati Sungai Berantas itu, karena di situ adalah tapal batas Kerajaan Kediri, konon masyarakat atau kepercayaan yang berkembang di masyarakat akan presiden tersebut akan lengser dari jabatannya, atau setidaknya beliau akan dikalahkan oleh lawan main politiknya. Itu mitos yang berkembang di masyarakat. Tetapi kalau kita lihat lagi, beberapa presiden yang pernah berkunjung ke Kediri itu mematahkan mitos yang berkembang di masyarakat. Seperti Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007, kemudian tahun 2014 ketika Gunung Kelut meletus, beliau berkunjung ke Kediri dan aman-aman saja. Apakah ini
mitosnya salah atau bagaimana, silakan Anda sendiri yang menilai. Tetapi kita wajib menghargai, kita wajib mewaspadai, dan setidaknya ya kita harus harus objektif lah dalam menyikapi hal ini. Karena memang Nusantara dan khususnya tanah Jawa itu sampai sekarang pun adat istiadatnya, kemudian sosial budayanya masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa untuk kehati-hatian sebelum melangkah. Tetapi kalau kita analisis lagi bahwa presiden yang pernah berkunjung ke Kediri seperti Gus Dur, kemudian Pak Karno, dilanjutkan dengan Pak Habibie, kenapa presiden yang tiga ini berkunjung ke Kediri dan mereka lengser? Nah, mari kita analisis. Soekarno itu lengser karena memang Soekarno itu merasa kepemimpinannya sudah waktunya untuk dialihkan kepada Pak Harto yang terkenal dengan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada waktu itu. Karena gejolak-gejolak perpolitikan yang ada di Indonesia, termasuk pada waktu itu pasca pemberontakan G30S. Setelah itu ada Gus Dur yang lengser juga dari jabatan kepresidenan setelah berkunjung ke Kediri. Apakah ini berhubungan dengan mitos babat Kadiri? Tentu tidak. Karena pada waktu itu Gus Dur lengser dari jabatan presiden karena ada beberapa kontroversi yang beliau ketika itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah beliau ingin membubarkan legislatif Indonesia dan membukukan partai atau partai golongan karya. Sehingga MPR pada waktu itu melalui sidang istimewanya itu pada waktu itu melengsarkan atau memberhentikan Presiden Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Seperti itu. Kemudian Pak Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie lengser dari kursi kepresidenan Republik Indonesia karena memang beliau tidak ikut kontestasi pemilu di tahun 1999. Beliau tidak mau untuk dicalonkan kembali dan tidak ingin ikut kontestasi pemilihan calon presiden pada waktu itu. Sehingga tidak ada hubungannya antara kepercayaan atau mitos yang berkembang di masyarakat saat ini. Tetapi kita wajib berhati-hati untuk menyikapi hal ini. Barangkali memang ada larangan-larangan yang memang itu bertujuan untuk menjaga kewibawaan presiden tersebut, menjaga kewaspadaan presiden tersebut, menjaga keamanan atau stabilitas presiden tersebut. Barangkali ada tempat-tempat yang mungkin ketika berkunjung ke tempat itu akan misalkan presiden tersebut akan diserang oleh lawan politiknya atau bagaimana, itu kan tidak tahu karena semuanya masih menjadi misteri. Babat Kadiri itu memang sebuah karya sastra, tetapi karya sastra kan selalu identik dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bijak ya. Entah kenapa mitosnya adalah berkembang di masyarakat bahwa presiden Indonesia itu tidak boleh ke Kediri. Bahkan Pak Harto yang 32 tahun berkuasa di Indonesia itu nggak pernah menginjakkan kaki ke Kediri. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Ya, tentunya beliau belum pernah mengunjungi Kediri, atau setidaknya mungkin perwakilan yang mengunjungi Kediri ini. Karena di Jawa Timur itu ada juga beberapa daerah yang tentunya sangat disakralkan oleh masyarakat sana. Salah satunya adalah daerah Bojonegoro yang konon katanya selalu identik dengan daerah Angling Dharma atau legenda Angling Dharma. Presiden yang menginjakkan kaki ke Bojonegoro hingga saat ini masih Presiden Pak Karno saja. Ya, sang proklamator atau sang putra fajar Indonesia ini. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, Kerajaan Kediri itu memang sebetulnya kerajaan yang sangat sentral di Jawa Timur, khususnya di zaman kerajaan Singosari hingga kerajaan Mojopahit. Bahkan di akhir-akhir kerajaan Majapahit mau runtuh, ya sebelum kerajaan Majapahit runtuh, itu sempat memindahkan ibu kotanya kembali ke Kerajaan Kediri atau daerah Daha pada waktu itu. Sehingga kepercayaan yang berkembang di masyarakat ini tentunya harus dibarengi dengan kecocokan atau validasi sejarahnya. Bagaimana
sejarah itu berkembang, bagaimana mitologi itu berkembang, itu harus tidak selamanya harus sinkron, tetapi kita harus analisis dulu dari segi sejarahnya, kemudian mitologinya seperti apa. Karena yang namanya mitologi, legenda, kemudian cerita rakyat, dongeng, itu sebetulnya ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita lihat dari segi sejarahnya terlebih dahulu, maka kita akan menemukan titik temu atau benang merahnya. Oh, barangkali untuk menjaga kewibawaannya, barangkali untuk menjaga elektabilitasnya. Apa hubungannya, apa korelasinya? Ya barangkali kalau ke sana dulu ya penguasa-penguasa tanah Jawa atau penguasa-penguasa yang sudah terdahulu mungkin takut diserang oleh pasukannya, oleh pasukan musuhnya, atau barangkali ada hal-hal yang masih belum terungkap karena semuanya masih belum final, ya semuanya masih belum final. Tetapi memang babat tanah Kadiri atau babat kerajaan Kadiri itu memang masih menjadi misteri ya hingga saat ini. Ya tentunya masyarakat Jawa sangat erat ya hubungannya dengan kultur yang semacam itu. Tetapi terlepas dari itu semua, sampai saat ini tentunya Indonesia masih aman-aman saja, dan tentunya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Presiden Republik Indonesia saat ini Pak Presiden Joko Widodo tentunya masih sehat walafiat, dan tentunya mudah-mudahan masih bisa untuk berkontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebentar lagi akan Pilpres, siapapun yang terpilih mudah-mudahan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan yang terpenting adalah amanah kepada rakyat. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran serta manfaat kepada Anda semuanya. Kalau ada kata-kata salah ataupun ada kalimat saya yang kurang tepat, silahkan kritik dan saran tetap saya tunggu. Kita bahas dan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.